Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arta Romaulina Inggolan, NIM 45. Saya dari kelas 3D Destinasi Wisata. Di sini saya ingin menjelaskan materi yang saya pelajari selama mengikuti mata kuliah Psikologi Pariwisata. Materi yang saya pelajari ada 3, yaitu yang pertama, Tourism Psikologi, yang kedua, Hippocrates Theory, dan yang ketiga, teori Belpins. Baik, untuk materi yang pertama ada tourism psikologi. Ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengertian psikologi dalam pariwisata. Yang kedua, 4 pedoman dalam sejarah industri perhotelan dan pariwisata. Yang ketiga, hospitality dan tourism industry. Dan yang terakhir, characteristic of tourism. Di sini saya akan menjelaskan pengertian umum psikologi, yaitu ilmu yang mempelajari perilaku, pikiran, dan emosi manusia, serta cara mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Ini mencakup analisis tentang bagaimana individu memahami dunia, merespon, merangsang, dan beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengertian psikologi dalam pariwisata, yaitu merupakan cabang psikologi yang fokus pada pemahaman perilaku, motivasi, dan pengalaman psikologis wisatawan, serta interaksi mereka dengan destinasi pariwisata. Yang kedua adalah pedoman dalam sejarah industri perhotelan dan pariwisata. Terdiri dari 4 prinsip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada welcome, yaitu sambutan. Memberikan sambutan hangat dan ramah kepada setiap tamu. Menyediakan informasi yang jelas mengenai fasilitas dan layanan yang tersedia. Memastikan suasana menyenangkan untuk tamu yang baru tiba. Yang kedua ada care atau perhatian, yaitu memberikan perhatian penuh terhadap dan preferensi tamu, menyediakan layanan dengan kelembutan dan empati, merespon dengan cepat terhadap pertanyaan atau permintaan tamu. Yang ketiga ada protection, yaitu perlindungan, menjamin keamanan dan kesejahteraan tamu selama menginap, memberikan informasi keamanan dan prosedur evakuasi dengan jelas, menjaga privasi tamu dan data pribadi dengan ketat. Yang keempat, farewell atau pamitan, yaitu menyampaikan pamitan dengan sopan dan tulus ketika tamu akan meninggalkan tempat, memberikan kesan terakhir yang positif untuk meninggalkan kesan yang baik. Dan yang terakhir, memastikan bahwa tamu merasa dihargai selama kunjungan mereka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, industri pariwisata dapat menciptakan pengalaman yang memuaskan bagi para tamu dan membangun reputasi yang baik. Yang ketiga ada hospitality and tourism industry. Yang pertama, industri perhotelan dan pariwisata tentang layanan. Industri perhotelan dan pariwisata adalah industri jasa yang menyediakan berbagai macam layanan kepada wisatawan, mulai dari akomodasi, makanan, hingga hiburan. Layanan merupakan inti dari industri ini, karena hal inilah yang membuat wisatawan merasa nyaman dan puas selama berlibur. Ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam memberikan layanan di industri perhotelan dan pariwisata, yaitu keramahan. Keramahan adalah hal yang penting dalam layanan hotel dan pariwisata. Karyawan harus bersikap ramah dan sopan kepada wisatawan, serta memberikan senyuman dan sapa yang hangat. Yang kedua ada profesionalisme. Karyawan hotel dan pariwisata harus bersikap profesional dalam memberikan layanan. Mereka harus mengetahui tugas dan tanggung jawabnya, serta dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang ketiga, kepuasan pelanggan. Tujuan akhir dari layanan hotel dan pariwisata adalah untuk memuaskan pelanggan. Karyawan harus selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta memberikan pelayanan yang terbaik. Yang keempat ada kualitas layanan. Layanan harus berkualitas tinggi, yaitu sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Konsistensi layanan. Layanan harus konsisten, yaitu sama di semua lini dan waktu. Yang terakhir ada keterjangkauan layanan. Layanan harus terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, industri perhotelan dan pariwisata dapat memberikan layanan yang berkualitas dan memuaskan pelanggan.
Hal ini akan meningkatkan daya tarik industri dan membuat wisatawan merasa nyaman dan puas selama berlibur. Yang kedua adalah industri perhotelan dan pariwisata adalah tentang keberagaman. Industri perhotelan dan pariwisata adalah tentang keberagaman karena melibatkan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya, agama, dan kebangsaan. Hal ini tercermin dari berbagai aspek industri, mulai dari karyawan, wisatawan, hingga produk dan layanan yang ditawarkan. Keberagaman dalam industri perhotelan dan pariwisata memiliki banyak manfaat, antara lain meningkatkan daya tarik industri, meningkatkan inovasi, dan meningkatkan pemahaman antar budaya. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana keberagaman diterapkan dalam industri perhotelan dan pariwisata. Yang pertama, karyawan. Industri perhotelan dan pariwisata semakin menyadari pentingnya keberagaman dalam karyawannya. Mereka mulai merekrut karyawan dari berbagai latar belakang budaya, agama, dan kebangsaan. Yang kedua, wisatawan. Industri perhotelan dan pariwisata mulai menawarkan produk dan layanan yang lebih beragam untuk menarik wisatawan dari berbagai latar belakang. Yang ketiga, produk dan layanan. Industri perhotelan dan pariwisata mulai mengembangkan produk dan layanan yang lebih beragam untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dari berbagai latar belakang. Keberagaman adalah kekuatan yang dapat membantu industri perhotelan dan pariwisata tumbuh dan berkembang. Dengan merangkul keberagaman, industri ini dapat menciptakan pengalaman yang lebih menarik dan bermanfaat bagi wisatawan dan karyawan. Yang ketiga, industri perhotelan dan pariwisata adalah tentang kewirausahaan. Hal ini karena memberikan peluang bagi orang-orang untuk memulai dan mengembangkan bisnis mereka sendiri. Industri ini sangat beragam, sehingga ada banyak peluang bagi pengusaha untuk menemukan ceruk mereka sendiri. Pengusaha di industri perhotelan dan pariwisata dapat bekerja di berbagai bidang, mulai dari akomodasi, makanan, hingga hiburan. Mereka memulai bisnis mereka sendiri dari awal atau membeli bisnis yang sudah ada. Keempat, ada industri perhotelan dan pariwisata merupakan industri yang kompleks. Hal ini dikarenakan industri ini mencakup berbagai aspek, mulai dari akomodasi, makanan, minuman, hingga transportasi dan atraksi. Kompleksitas industri perhotelan dan pariwisata juga disebabkan oleh faktor-faktor seperti budaya dan tradisi yang berbeda-beda, perkembangan teknologi yang pesat, dan yang terakhir peraturan dan kebijakan yang berubah-ubah. Empat adalah karakteristik of tourism. Yang pertama ada intangibility. Pariwisata adalah produk yang tidak berwujud, tidak dapat dilihat, disentuh, atau diraba. Wisatawan hanya dapat mengalami pariwisata melalui panca inderanya. Yang kedua ada inseparability. Produk pariwisata tidak dapat dipisahkan dari produsennya. Artinya, wisatawan harus berinteraksi dengan penyedia jasa pariwisata untuk dapat menikmati pariwisata. Yang ketiga ada variability. Kualitas layanan pariwisata cenderung bervariasi karena pengaruh faktor-faktor seperti keberagaman pelanggan, perbedaan harapan, dan tingkat pelayanan yang diberikan oleh karyawan. Yang keempat ada perishability. Kapasitas layanan pariwisata tidak dapat disimpan untuk digunakan di masa mendatang, sehingga perlu manajemen yang efektif untuk menghindari pemborosan dan memaksimalkan penggunaan kapasitas pada waktu yang tepat. Materi kedua adalah tentang Hippocrates Theory, yaitu terdiri dari 3 pembelajaran. Yang pertama, tujuan mempelajari psikologi, yang kedua, 4 tipe kepribadian manusia, dan yang ketiga, konsep pengetahuan diri berdasarkan teori Hippocrates. Yang pertama ada tujuan mempelajari psikologi. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, memahami tingkah laku atau to understand. Tujuan pertama mempelajari psikologi pariwisata adalah untuk memahami tingkah laku manusia dalam konteks pariwisata. Dengan memahami tingkah laku manusia, maka pelaku pariwisata dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan. Yang kedua, memprediksi tingkah laku atau to predict. Tujuan kedua mempelajari psikologi pariwisata adalah untuk memprediksi tingkah laku manusia dalam konteks pariwisata.
Dengan memprediksi tingkah laku manusia, maka pelaku pariwisata dapat membuat rencana dan strategi yang lebih efektif yang sesuai dengan permintaan wisatawan. Yang ketiga, mengendalikan atau merubah tingkah laku atau to control. Tujuan ketiga mempelajari psikologi pariwisata adalah untuk mengendalikan dan merubah tingkah laku manusia dalam konteks pariwisata. Dengan mengendalikan dan merubah tingkah laku manusia, maka pelaku pariwisata dapat menciptakan lingkungan pariwisata yang lebih baik. Dengan mempelajari psikologi pariwisata, pelaku pariwisata dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan produk wisata yang mereka tawarkan. Yang kedua adalah 4 tipe kepribadian manusia atau teori 4 temperamen Hippocrates. Adalah teori kepribadian yang didasarkan pada 4 cairan tubuh, yaitu darah, empedu kuning, empedu hitam, dan lendir. Setiap cairan tubuh dikaitkan dengan sifat kepribadian tertentu, dan proporsi cairan tubuh yang berbeda dalam tubuh seseorang akan menentukan tipe kepribadiannya. Keempat, kepribadian manusia berdasarkan teori Hippocrates adalah 1. Sanguinis, darah yang dominan. Orang dengan temperamen sanguinis adalah orang yang ramah, mudah bergaul, dan aktif. Mereka suka berada di sekitar orang lain dan menikmati kehidupan sosial. Kedua, koleris, empedu kuning yang dominan. Orang dengan temperamen koleris adalah orang yang ambisius, energik, dan tegas. Mereka memiliki tujuan yang jelas dan tidak takut untuk mengejarnya. Yang ketiga, melankolis, empedu hitam yang dominan. Orang dengan temperamen melankolis adalah orang yang sensitif, introspektif, dan kreatif. Mereka memiliki pemikiran mendalam dan sering merasa sendirian. Yang keempat, pragmatis, lendir yang dominan. Orang dengan temperamen pragmatis adalah orang yang tenang, santai, dan mudah bergaul. Mereka tidak suka drama dan lebih suka hidup dalam harmoni dengan orang lain. Teori 4 temperamen Hippocrates telah ada selama ribuan tahun dan telah mempengaruhi berbagai bidang, termasuk psikologi, medis, dan seni. Teori ini masih digunakan oleh beberapa orang saat ini untuk memahami kepribadian mereka sendiri dan orang lain. Materi yang terakhir yaitu ada Bell-Binns Theory, yaitu terdiri dari 9 theme roles. Yang pertama, thinking. Yang kedua, action. Yang ketiga, people. Teori peran tim Bell-Binns adalah teori yang dikembangkan oleh Dr. Meredith Bell-Binns pada tahun 1970-an. Teori ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Bell-Binns terhadap tim-tim yang sukses di berbagai bidang, termasuk industri, bisnis, dan olahraga. Teori ini membagi peran tim menjadi 9 kategori, yaitu 1. Flank adalah orang yang kreatif dan inovatif, memiliki ide-ide baru yang segar. Yang kedua, monitor evaluator adalah orang yang objektif dan analitis, dapat menilai situasi dan membuat keputusan yang tepat. Ketiga, spesialis adalah memiliki pengetahuan dan keterampilan mendalam di dalam bidang tertentu, memberikan keahlian khusus kepada tim. Yang keempat, implementer adalah orang yang praktis dan terorganisir dan dapat menjalankan rencana dengan baik. Yang kelima, ada shaper adalah orang yang ambisius dan tegas, memiliki kemampuan untuk mendorong tim untuk mencapai hasil yang lebih baik. Keenam adalah completer finisher, yaitu orang yang detail dan teliti, memastikan bahwa pekerjaan diselesaikan dengan baik. Ketujuh, resource investigator adalah orang yang ramah dan persuasif, memiliki jaringan yang luas dan dapat menemukan sumber daya yang dibutuhkan. 8. Koordinator adalah orang yang tenang dan teratur, dapat menyatukan tim dan mengarahkan mereka menuju tujuan yang sama. Yang kesembilan ada team worker, yaitu orang yang ramah dan kooperatif, dapat bekerjasama dengan orang lain dengan baik. Kesimpulannya adalah pemahaman yang mendalam tentang aspek psikologis dalam konteks perjalanan dan pengalaman wisata
Ini melibatkan analisis motivasi, perilaku konsumen, dan interaksi psikologis. Hal ini dapat membantu meningkatkan pelayanan dan pengelolaan destinasi pariwisata untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pengunjung. Sekian materi yang saya pelajari selama mengikuti mata kuliah Psikologi Pariwisata. Semoga dapat bermanfaat dan memperluas pengetahuan kita tentang psikologi di dalam pariwisata. Sekian, terima kasih.